Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Mela Farha dari kelas PAI 4B dengan NPM 2210631110043 yang akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis. Pemimpin dalam Islam harus memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sifat itu berkaca pada 4 sifat baik yang dimiliki Rasulullah dalam memimpin umatnya. Yang kedua, yakni pemimpin harus memiliki visi yang jelas. Perempuan di zaman sekarang cenderung ingin merobohkan asumsi mayoritas masyarakat yang berpendapat bahwa peran perempuan hanyalah sebagai supporter laki-laki dari belakang dan tidak mempunyai peluang besar untuk ikut berperan seperti halnya laki-laki. Kini juga banyak perempuan yang berambisi untuk menempatkan eksistensinya di ruang publik. Tidak sedikit dari mereka mencalonkan dirinya untuk menjadi pemimpin baik dalam sektor desa sekalipun sampai dengan kota atau bahkan negara. Namun, banyak teks keagamaan normatif yang difahami secara mantukia atau tekstual oleh ulama klasik yang membatasi perempuan untuk berperan sejauh itu, dengan mempertimbangkan perbedaan keadaan sosio-historis ulama terdahulu dan sekarang. Tentu, teks-teks keagamaan tersebut membutuhkan peninjauan pemahaman kembali, serta kajian secara komprehensif dengan metode mafhumiyah atau kontekstual. Di antara teks keagamaan yang membatasi peran perempuan khususnya dalam ranah kepemimpinan adalah hadis riwayat Bukhari nomor 4425 yang berbunyi An Abi Bakroh qala laqad nafa'anillahu bikalimati sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'dama kitu annal haqqa bi ashabil jamal faqatila ma'ahum qala lamma balagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun walau amruhum murah. Artinya, diriwayatkan dari Abu Bakr berkata, Allah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada perang Jamal, yakni tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang kuda guna berperang bersama mereka. Abu Bakr meneruskan, saat Kaisar Persia mati, Rasul bersabda, siapa yang menjadi penggantinya? Mereka menjawab, putrinya. Lalu Nabi pun bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan. Hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW ketika mendengar berita dari salah satu sahabat tentang pengangkatan seorang ratu di Persia yang bernama Buaran binti Sarawai bin Kisra. Dia diangkat menjadi ratu karena semua saudara laki-lakinya terbunuh karena perang saudara untuk memperebutkan kekuasaan, sedangkan keluarga kerajaan tidak rela jika kekuasaan di kerajaan lepas dari keturunan raja-raja sebelumnya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 9 Hijriah. Sedangkan alasan periwayatan Abu Bakr terhadap hadis ini adalah peristiwa Perang Jamal, di mana Aisyah, Tolha, dan Zubair pergi ke Basra untuk mengajak orang-orang guna menuntut kematian Utsman bin Affan kepada pemerintah yang sedang berkuasa saat itu, yaitu Ali bin Abi Thalib, agar melaksanakan hukum qisas terhadap pembunuh Utsman. Imam Al-Jaziri menuliskan dalam salah satu kitabnya yang bertajuk Udat wa Ubar min Ahadisi Sayyidi Al-Bashar, setidaknya ada beberapa poin penting yang bisa diambil dari hadis tersebut. Hadis tersebut menerangkan tentang kaum Persia yang beragama Majusi yang mempunyai seorang raja yang bernama Kisra. Ketika Kisra meninggal, tahtanya pun berpindah kepada anak perempuannya yang bernama Buaran binti Sarawai. Ketika masa kepemimpinan Buaran binti Sarawai, Persia mengalami kemunduran yang sangat pesat, bahkan mengalami kehancuran. Apa rahasia dibalik dilarangnya seorang perempuan menjadi seorang pemimpin? Rahasia dibalik dilarangnya seorang perempuan menjadi pemimpin adalah karena seorang perempuan adalah sosok yang lemah dan mempunyai beberapa kekurangan. Rasulullah telah mengisyaratkan bahwa perempuan mempunyai beberapa kekurangan, yaitu kekurangan dalam aspek akal serta agama. Selain hadis di atas, dalil yang dijadikan landasan bahwa perempuan dilarang menjadi pemimpin mengacu pada ayat Al-Quran surat An-Nisa yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, yang artinya laki-laki adalah gawam atas perempuan dikarenakan Allah telah memuliakan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki memberikan nafkah dari harta mereka. Quran surat An-Nisa ayat 34. Husain Muhammad
Husain Muhammad dalam kitabnya Fikih Perempuan memaparkan penafsiran ulama klasik terhadap ayat di atas. Menurutnya, para ahli tafsir menyatakan bahwa qawwam berarti pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengatur, dan lain-lain yang semakna. Para ahli tafsir juga mengatakan bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan ialah karena keunggulan akal dan fisiknya. Beberapa ulama Pendapat pertama mengatakan bahwa seorang perempuan tidak berhak untuk menjadi pemimpin atau menjadi seorang hakim. Pendapat ini didasarkan terhadap hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di atas. Ini merupakan pendapat yang diusung oleh mayoritas ulama klasik Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad. Boleh secara mutlak, maksudnya perempuan boleh menjadi pemimpin atau seorang hakim dalam semua ranah hukum, baik dalam ranah akhwal asyahsiyah atau hukum keluarga ataupun hukum jinayat atau pidana. Ini merupakan pendapat Ibnu Jarir dan Ibnu Hanifah. Namun demikian, semua pendapat itu merupakan hukum fikih yang diperoleh melalui kreativitas intelektual para ulama dengan kajian yang sangat mendalam terhadap sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Kiai Haji Husain Muhammad mengatakan bahwa fikih merupakan aspek paling praktis dalam mengatur tata kehidupan masyarakat beragama, baik dalam hubungan personal antara manusia dengan Tuhannya atau ubudiyah, hingga hubungan yang lebih luas seperti hubungan sosial kemasyarakatan atau muamalah. Melihat terhadap latar belakang hadis tersebut, Kiai Haji Husain Muhammad memaparkan hadis ini jelas hanya diungkapkan dalam kerangka pemberitahuan sebuah informasi yang disampaikan Nabi SAW dan bukan dalam kerangka legitimasi hukum. Oleh karena itu, hadis tersebut tidak mempunyai relevansi sebagai landasan hukum fikih untuk meralang perempuan menjadi. Dari pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melihat persoalan hukum, ulama kontemporer lebih mengacu terhadap konsep dasar dalam hukum Islam, yaitu kemaslahatan. Sebagaimana disampaikan Imam Al-Ghazali, kemaslahatan ialah mewujudkan tujuan-tujuan agama, yaitu menjaga 5 hal. Pertama, menjaga agama atau hifzuddin. Kedua, menjaga jiwa atau hifzun nafs. Ketiga, menjaga akal atau hifzul akli. Keempat, menjaga keturunan atau hifzul nas. Kelima, menjaga harta benda atau hifzul mal. Setiap hal yang mengandung perlindungan terhadap 5 prinsip ini adalah kemaslahatan. Oleh karena itu, dalam pandangan ulama kontemporer, konsep hukum apapun akan dibenarkan, termasuk dalam masalah kepemimpinan perempuan, selama masih sesuai dengan 5 tujuan dasar syariat Islam, serta dapat memberi kemaslahatan bagi peradaban umat manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.